Bunuh diri adalah penyebab kematian kedua, kematian terbesar yang terjadi pada usia 10-34 tahun. Dan semua itu dimulai dari depresi. Depresi itu adalah sesuatu yang serius yang dapat terjadi pada siapa saja, bahkan di drama Korea. Dan terkadang tidak akan pergi begitu saja. Terkadang kamu perlu membicarakannya pada orang terdekatmu ataupun pergi ke dokter jiwa loh. Karena sebenarnya depresi itu adalah masalah yang cukup serius. Hai semua, saya Dr. Mugen and welcome back to the world of medicine. Santai sebentar, sampai belajar yuk. Pernah tidak kamu merasa kamu hanya ingin bermalas-malasan saja di tempat tidurmu dan tidak ingin melakukan apapun? Kamu hanya ingin jadi orang yang malas dan melupakan semua tanggung jawabmu, mau itu sekolah, kerja, masak, ataupun lainnya. Tentunya kita semua memiliki masa-masa malas kita di mana kita tidak ada motivasi dan hanya ingin bermalasan, dan sebenarnya itu normal. Karena saya pun ada masa-masanya down seperti itu atau burnout. Namun karena sekarang kita hidup di dunia yang sangat aktif dan kompetitif, sehingga saat kita tidak melakukan apapun, terkadang itu membuat kita merasa bersalah untuk tidak bekerja atau tidak produktif. Sehingga kamu mungkin akan bekerja berlebihan. Namun terkadang hal ini malah membuatmu menjadi burnout dan akhirnya sedih. Siapa sih di sini yang tidak pernah merasa sedih? Hampir semua orang pasti pernah merasa sedih. Bahkan bayi ketika lahir sudah langsung menangis. Namun depresi dan sedih sebenarnya adalah dua hal yang berbeda. Di mana depresi sebenarnya adalah gangguan mental atau kejiwaan yang ditandai dengan kesedihan yang ekstrim selama lebih dari 2 minggu dan terkadang membutuhkan bantuan dari teman terdekat ataupun dokter kejiwaan. Sehingga pada kesempatan kali ini saya akan membagikan 7 tanda kamu mungkin menderita depresi dan bukan sedih biasa ataupun malas saja. Meskipun demikian, perlu diingat, tanda-tanda yang saya berikan di sini hanya bertujuan untuk memberikan sedikit gambaran. Dan jika kamu memiliki tanda-tanda tersebut, maka sebaiknya kamu pergi ke dokter untuk benar-benar diperiksa ya. Baiklah, tanpa memperpanjang lagi, inilah 7 tanda bahaya suatu depresi dan bukan rasa malas ya. Tanda pertama yaitu ada perasaan sedih yang disertai rasa tidak semangat. Mood yang sedih dan perasaan yang tidak semangat sebenarnya adalah gejala utama dari depresi. Ketika kamu merasa sedih secara terus-menerus, cepat lelah ketika bekerja dan tidak bersemangat melakukan sesuatu, itu mungkin adalah suatu tanda dari depresi yang sudah harus kamu waspadai. Tanda kedua yaitu kamu tidak bisa menghibur dirimu. Apakah kamu sering merasa kesepian, sedih, dan tidak berguna? Kamu merasa seperti dikucilkan dari dunia dan selalu cepat lelah. Mau apapun yang kamu lakukan, kamu tidak bisa menghibur dirimu. Mau itu dengan makanan enak, istirahat yang banyak, ataupun dengan healing jalan-jalan pun kamu tidak merasa baik-baik saja. Ketika kamu benar-benar mengalami depresi, tidak ada hal yang dulunya kamu senangi dapat mengembalikan lagi semangatmu. Maka itu sebenarnya depresi itu berat ya. Tanda ketiga yaitu kamu tidak bisa lepas dari rasa kesedihan itu. Ketika kamu bekerja terlalu keras ataupun lelah, rasa malas akan mulai timbul meminta dirimu untuk beristirahat. Dan terdapat beberapa trik yang dapat kamu lakukan untuk terlepas dari hal itu. Misalnya mendengar video-video motivasi, atau kamu pergi liburan, ataupun kamu makan enak tadi. Namun ketika kamu mengalami depresi, kamu tidak bisa begitu saja menghibur dirimu sendiri, atau mungkin teman-temanmu pun tidak bisa membuatmu lebih bersemangat. Sehingga kadang kamu membutuhkan bantuan dari dokter kejiwaan atau psikiater. Dan terkadang gejala depresi itu cukup panjang, sehingga kamu membutuhkan terapi selama beberapa bulan untuk akhirnya dapat kembali ke dirimu yang biasanya. Jadi kalau kamu merasakan hal-hal seperti itu, mungkin ada bagusnya kamu coba berkonsultasi dengan dokter. Tanda yang keempat yaitu kamu kehilangan minat akan segala hal. Berdasarkan American Psychology Association, kehilangan minat dan rasa senang yang jelas dari segala aktivitas adalah tanda utama dari suatu depresi. Jadi kalau kamu merasa kamu kehilangan baik untuk sekolahmu, atau kerjamu, ataupun minat terhadap hobimu, itu berarti mungkin ada yang bermasalah dari kesehatan mentalmu dan mungkin kamu pergi ke psikolog atau psikiater tadi. Tanda kelima yaitu rasa malasmu tidak dipicu oleh apapun. Terkadang rasa malas itu timbul dalam bentuk menunda pekerjaan yang dipicu oleh sebab beberapa hal. Ada yang bilang karena kita kurang percaya diri, kurang disiplin, kurang ketertarikan terhadap suatu hal, makanya kita malas. Namun, bagaimana dengan depresi? Sebenarnya, psikiater sendiri kurang tahu penyebab dari suatu depresi itu, selain terkadang ada faktor pemicu dari kejadian-kejadian sebelumnya yang dapat memunculkan suatu depresi. Namun biasanya hal ini tidak dipicu oleh satu hal saja, melainkan beberapa faktor lainnya. Jadi, jika rasa malas atau rasa sedih yang kamu rasakan muncul begitu saja tanpa pemicu yang jelas, maka mungkin kamu sebenarnya sedang mengalami depresi.
sebagai contoh, terkadang depresi itu bisa timbul karena misalnya habis dikucilkan oleh orang di rumah. Dan juga ketika di sekolah, kamu juga dibully oleh teman-temanmu. Jadi penyebabnya banyak dan akhirnya kamu depresi dan tidak ingin melakukan apapun di dunia. Nah, itu adalah salah satu contoh dari depresi itu. Tanda berikutnya yaitu kamu tidak bisa bekerja seperti biasanya. Apakah rasa malasmu mulai mengganggu kehidupanmu sehari-hari? Baik dari segi cinta, kerja, ataupun sekolah. Nah, depresi dapat membuat seseorang kehilangan kepercayaan dirinya, sehingga dapat mengganggumu untuk memfokuskan perhatianmu. Ini bisa terkait dalam hal pembuatan keputusan, manajemen waktu, dan hal-hal yang terkait dengan komunikasi sosial. Jadi, depresi akan mengganggu aktivitasmu sehari-hari. Dan tanda terakhir yaitu rasa malas yang kamu rasakan bukanlah suatu yang dapat kamu pilih. Yang terakhir dan mungkin terpenting, mungkin hal yang paling membedakan rasa malas dan depresi adalah rasa malas itu dapat diubah, sedangkan depresi tidak bisa hilang begitu saja. Terkadang kita itu malas karena pilihan kita, karena memang kita ingin bersantai pada hari itu sebagai bentuk apresiasi dari diri kita telah bekerja di minggu-minggu sebelumnya. Karena seperti yang saya katakan sebelumnya, kalau kamu malas, mungkin kamu bisa aja dengan menonton video motivasi, melihat cara untuk lebih produktif, dan lain-lain untuk mengobatinya. Tapi kalau depresi, dia tidak bisa hilang begitu saja. Karena ada beberapa orang yang mengalami depresi, kadang juga melaporkan adanya rasa bersalah dan rasa malu yang berlebihan. Sehingga terkadang kamu butuh dukungan konseling ataupun obat-obatan antidepresan untuk menyembuhkan rasa malasmu ataupun rasa sedihmu. Karena sebenarnya depresi itu tidak bisa dipilih seperti rasa malas. Karena pastinya tidak ada satu orang pun yang ingin menunjukkan sisi depresi mereka karena mereka memang mau untuk mendapatkan empati dari orang lain. Namun karena mereka memang sedih sangat mendalam saja. Jadi ingat, depresi itu lebih dari sekedar kata sedih ataupun kata malas. Nah, baiklah sobat sehat. Jadi dari tanda-tanda di atas, adakah tanda-tanda yang kamu rasakan? Jika kamu mengetahui ataupun merasakan adanya tanda tersebut dari seseorang ataupun yang kamu kenal yang menunjukkan tanda-tanda depresi itu, jangan ragu untuk jangkau dan rangkul mereka dan bawalah mereka ke pusat dokter jiwa untuk mendapatkan layanan kesehatan yang sesuai. Saya harap video ini dapat bermanfaat. Pastikan kalian like dan subscribe jika video ini membantu, dan komen jika kamu ada kisah ataupun ada sesuatu yang ingin kamu ceritakan ataupun saran untuk video berikutnya. Saya Dr. Mugen, dan seperti biasa, saya doakan semoga sehat selalu ya, dan tetap berbahagia.